Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, karena dia dengar dari sebagian orang yang dipandang dianggap tokoh dan kadang didengar ucapannya, katanya Syiah ini adalah bagian dari umat Islam. Dia kalau di madhab fikih itu seperti salah satu madhab, sama dengan madhab Imam Empat. Iya. Nah, ini dari ucapan-ucapan yang menyesatkan. Dari ucapan-ucapan yang menyesatkan. Kalau ada yang berucap seperti itu, kalau dia bukan orang yang tertipu oleh Syiah, maka dia adalah Syiah benaran atau orang yang menyamar supaya tidak kelihatan Syiahnya. Iya. Kadang-kadang yang berucap seperti itu, yang membela Syiah dan seterusnya, kalau ditanya kamu Syiah atau bukan? Dia bilang saya bukan Syiah. Ya. Bukan Syiah. Bukan Syiah tapi nulis buku pembelaan terhadap apa? Terhadap Syiah. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh umat Islam. Ya, kalau ingin bertanya bagaimana sikap ulama Islam di dalam hal tersebut, baca saja di buku-buku akidah. Buku-buku akidah umat Islam itu alhamdulillah terjaga hingga hari ini. Terpelihara dengan sanad periwayatan. Bersambung dari guru kepada seorang guru sampai kepada imam yang mengucapkan akidah tersebut. Dari imam itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara akidah adalah hal yang disepakati. Para ulama dari masa ke masa menukilnya. Tidak ada silang pendapat di tengah mereka. Iya. Termasuk mereka berbicara tentang Syiah ini. Belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam ada yang memuji kelompok Syiah. Itu belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam. Yang adalah celaan. Iya. Saya sebutkan beberapa nama ulama yang mencela Syiah. Yang pertama Alqamah bin Qais An-Nakhai Al-Kufi. Ini orang Kufah. Beliau dari ulama Kufah. Wafat di tahun 62 Hijriah. Ini dari ulama tabi'in. Iya. Dan dimaklumi bahwa Syiah itu sudah mulai kelihatan di akhir khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Saba itu menampilkan dari keyakinan Syiah ini, maka Ali bin Abi Thalib ingin membakar mereka. Iya. Tapi sebelum hal itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Saba melarikan diri. Ini Abdullah bin Saba kalau ketemu orang Syiah bilang, itu cuman dongengnya ahli sunnah itu. Abdullah bin Saba itu sosok fiktif katanya. Tidak ada itu Abdullah bin Saba. Nah, kalau dapat orang Syiah berucap seperti itu jurus taqiyah orang Syiah. Ya, kita akan dengar mungkin ya, dan mungkin di buku saku yang antum baca itu ada akidah taqiyah orang Syiah. Orang Syiah itu kalau dia berdusta, bagi mereka dapat pahala. Itu bagian dari agama. Jadi kalau ditanya keyakinan kamu begini, dia takut keyakinannya diketahui orang, boleh dia dusta. Oh enggak begitu. Nah, kalau dia berdusta, itu dapat pahala bagi orang Syiah. Karena taqiyah itu 9/10 dari agama di kalangan orang Syiah. Iya. Dan itu ada di buku-buku mereka. Iya. Ini saya berucap tentang Syiah bukan dari diri saya. Dari orang Syiah sendiri, keyakinan mereka. Dari keyakinan mereka. Baik, jadi kalau ada yang bela-bela Syiah, tanya saja, Bapak bela Syiah ini dari mana? Pernah baca buku-bukunya atau tidak? Biasanya yang bela-bela Syiah itu dia tidak baca buku-buku orang Syiah. Seperti ada buku yang beredar sudah lama, judulnya Syiah Sunnah, Syiah Sunni bergandengan tangan, mungkinkah? Ya. Ini si penulis buku
Kalau dilihat referensinya di akhir bukunya, itu tidak ada rujukan aslinya. Buku Syiah di situ tidak ada. Rujukan aslinya orang Syiah. Buku-buku asli orang Syiah itu ada. Ya, tercetak. Kemudian mirisnya, dia juga memperbandingkan dengan ahli sunnah. Dia merujuk ke buku-buku aslinya, ahli sunnah juga tidak ada. Dia hanya menukil dari guru-gurunya yang dia belajar di Mesir. Guru kami berkata begini, begini. Jelas ya? Maka ini namanya orang yang sembarangan. Kalau ingin tahu tentang akidah Syiah, baca dari buku-buku mereka. Baca dari buku-buku mereka. Para ulama yang menulis tentang akidah Syiah, itu kadang ada yang memiliki perpustakaan, semua buku Syiah di situ ada lengkap. Bahkan mungkin orang Syiah sendiri tidak punya perpustakaan seperti itu. Iya. Ada yang dia langsung datang ke Iran. Dia duduk langsung di sana, pergi ke Qum. Dia bertanya langsung ke ulama-ulama dan tokoh-tokohnya. Dia baca dari buku-buku Syiah. Kemudian setelah itu dia singkap hakikat dari akidah Syiah Itsna Asyariyah. Itu ada sebagian buku ditulis dalam bahasa Arab dalam hal itu. Iya. Jadi harus diketahui bahwa para ulama yang menulis tentang Syiah itu tidak ada yang bercerita omong kosong. Mereka bercerita sesuatu yang memang mereka ambil dari sumber-sumber asli. Rujukan pokoknya orang Syiah. Rujukan dasarnya orang Syiah. Iya. Baik. Jadi Imam Alqamah bin Qais An-Nakhai, beliau ini dari ulama Kufah ya. Dari ulama Kufah. Ya, Kufah ini dimaklumi di Baghdad waktu itu, di masa itu mereka menganggap bahwa dirinya pendukung Ali bin Abi Thalib. Banyak dari orang-orang Syiah. Sampai Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau terbunuh di Karbala, yang membunuhnya adalah orang Syiah. Dan sebab terbunuhnya juga orang Syiah, pengkhianatan orang-orang Syiah. Iya. Dan ini termasuk aneh bin ajaibnya orang Syiah. Kalau dikumpul dari keajaiban-keajaiban mereka, jadi Al-Husain bin Ali ini radhiyallahu anhuma, beliau disurati. Jadi ketika pada tahun 60 Hijriah Yazid bin Muawiyah dibaiat, maka waktu itu Abdullah bin Zubair dan Al-Husain bin Ali belum ikut membaiat. Belum ikut apa? Membaiat. Maka keduanya keluar dari kota Madinah. Abdullah bin Zubair ke Mekah, adapun Al-Husain dikirimi surat oleh penduduk Kufah. Bayangkan dari Kufah ke Madinah disurati. Sampai surat yang berkumpul di Al-Husain itu lebih dari 500 surat. Iya. Maka Al-Husain mengirim keponakannya ke Kufah untuk mengecek kepastian. Orang-orang Kufah berkata, "Wahai Al-Husain, kami di sini belum berbaiat. Datanglah kemari, kami akan menyerahkan baiat kami kepada engkau, mengangkat engkau sebagai pemimpin." Itu janjinya orang Kufah. Maka beliau kirim keponakannya, Muslim namanya, untuk berangkat ke Kufah, mengecek kebenarannya. Sampai di sana disambut oleh beribu-ribu orang. Ya. Dan dia sudah menyangka bahwa ini orang-orang Kufah serius. Maka dia pun menulis surat kepada Al-Husain. Maka Al-Husain pun berangkat ke Kufah waktu itu. Tapi di tengah jalan, kejadian yang terjadi di Kufah itu didengar oleh Yazid bin Muawiyah. Maka beliau mengirim utusan ke Kufah untuk mengecek kebenaran berita itu. Nah, begitu datang utusan dari Khalifah Yazid bin Muawiyah waktu itu, mereka pun takut. Akhirnya orang-orang Syiah ini semuanya pada mundur. Ya, tadinya jumlahnya ribuan berubah menjadi berapa puluh, akhirnya tidak tersisa kecuali keponakan Husain saja. Maka keponakannya pun menulis surat kepada Al-Husain, dan Husain di tengah jalan agar supaya kembali. Karena orang-orang Kufah ini ternyata mengkhianat.
Iya, ternyata pengkhianat. Dan Husain radhiyallahu taala anhu sebenarnya sudah mau kembali. Beliau ingin kembali atau beliau ingin agar supaya berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi akhirnya beliau terbunuh di Karbala oleh orang-orang Kufah itu juga. Tidak ada campur tangan Yazid bin Muawiyah di dalam pembunuhan siapa? Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Dan ini ceritanya, kisahnya itu juga ada di dalam buku-buku Syiah. Orang-orang Syiah juga mengakui. Iya. Jelas ya? Tapi dari kedunguan orang Syiah ini, tanggal 10 Muharram tempat waktu terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, itu dijadikan oleh mereka sebagai waktu untuk berkabung. Waktu untuk berkabung. Nah, dibuatlah hadits-hadits palsu di situ. Siapa yang menangis di hari terbunuhnya Al-Husain, maka dia dapat pahala begini, diharamkan dari api neraka, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat ya antiknya orang Syiah ini. Sudah dia menjadi penyebab, mereka yang berkhianat, mereka yang membunuh Al-Husain, mereka juga yang bikin acara lagi tanggal 10 Muharram. Ya, untuk hal tersebut. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ikut-ikut memperingati haulnya atau terbunuhnya Husain di tanggal 10 Muharram, ya, itu terlihat ya sebagian kiai dari ormas tertentu, ya, hadir di situ, memberi sambutan, memberi kalimat. Ini Syiah tidak berani mengatakan dirinya Syiah. Ya, jelas ya? Hal-hal yang seperti ini perlu diwaspadai.